budget management. Oke, sebelumnya selamat siang Bapak dan Ibu sahabat jurnal. Perkenalkan saya Wilson dari Jurnal Bemakari. Senang sekali hari ini bisa memandu jalannya diskusi kita kali ini bersama Pak Freddy Putra Jatuh dan juga dengan Mas Celestinus Hendra. Kita akan bahas tentang tema budget management for business. Oke, saya akan memperkenalkan dahulu pembicara kita pada webinar hari ini, yaitu Bapak Freddy Putra Jatuh. Beliau merupakan konsultan dari Trust Consulting di Yogyakarta. Kepada Pak Freddy, salam kenal Pak. Oke, dan juga kita ada dengan Mas Celestinus Hendra yang merupakan founder of Infinite Space di Yogyakarta. Boleh Mas dibuka kameranya dulu? Oke, halo semuanya. Oke, halo Pak Freddy. Halo, aku lagi di Infini nih. Oke. Backgroundnya lucu kan, di kebun. Bagus banget. Itu backgroundnya asli ya Mas ya? Asli kalau yang ini. Pohonnya beneran. Pohonnya bener, jadi nggak perlu pakai background lagi ini. Gimana kabarnya Mas Hendro? Sehat Mas? Sehat-sehat, sehat Mas Wilson. Halo Pak Freddy, apa kabar? Halo Pak. Oke. Sehat kan? Sehat Pak Aman. Freddy. Asik. Udah siap nih, nyiapin nyatet nih. Dapat ilmu banyak nih nanti dari Pak Freddy. Oke, boleh Pak, mungkin Pak Freddy, Mas Hendro boleh disapa dulu nih Bapak dan Ibu peserta yang sudah hadir di webinar hari ini. Halo Ya, Bapak Ibu. halo. Sehat-sehat semua kan? Oke. Halo semuanya, selamat datang di webinarnya siang hari ini. Saya Hendra, co-foundernya Infinite Space. Nemenin Pak Freddy aja sih kalau ini mengawal doang. Oke, terima kasih. Bintang tamunya Pak Freddy lah pokoknya. Oke, makasih Mas Endro, Pak Freddy. Jadi untuk webinar kali ini diharapkan peserta bisa mendapatkan gambaran tentang terkait hubungan keuangan dan usaha, bisa paham tentang konsep anggaran dan memahami manfaat dan kerugiannya itu apa, terus mengetahui pentingnya kontrol keuangan sehingga dalam membuat kebijakan atau program usaha itu tidak keluar dari garis anggaran. Kemudian juga memahami bahwa data itu penting dalam menjalankan perencanaan apapun. Tanpa data perencanaan dapat menjadi biasa atau bahkan sulit mencapai sasaran yang dituju. Baik, tanpa basa-basi lagi, kita persilakan dulu mungkin ke Mas Hendro terlebih dahulu untuk perkenalan singkat mengenai Infinite Space. Kepada Mas Hendro, kita persilakan Mas. Oke, terima kasih waktunya Mas Wilson. Halo teman-teman semua yang udah hadir di webinar hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih banyak atas kesediaannya untuk menghadiri webinar hari ini. Aku co-founder Infinite Space, itu sebuah co-working space di Jogja. Udah jalan 2 tahun dan saat ini ya masih beroperasi, dan terus terang aja webinar ini adalah project yang aku siapin sama Mas Wilson dari jurnal untuk apa ya? Ya untuk bisa berbagi sama teman-teman tentang ilmu budget management lah. Ini nanti mungkin akan lebih banyak dibahas sama Pak Freddy, dan aku mungkin memperkenalkan sedikit tentang Infinite Space. Jadi Infinite Space itu co-working space. Kita punya beberapa fasilitas seperti membership untuk individual. Untuk membership individualnya kita punya 3 pilihan. Ada half day, itu untuk 4 hour straight. Terus ada juga daily, itu untuk seharian. Dan ada meeting room. Kita juga punya fasilitas private office, tapi kebetulan private office-nya lagi nggak ini ya, karena lagi penuh. Private office-nya udah penuh, tapi ya doain aja semoga nanti bisa berkembang lagi Infinite Space-nya gitu. Terus yang bisa aku perkenalkan lagi tentang Infinite Space adalah tempat ini tuh konsepnya kayak sekarang teman-teman bisa lihat aku lagi di backyard-nya Infini. Jadi Infini ini emang konsepnya tropical banget. Jadi
coworking space-nya mungkin sangat berbeda sama beberapa coworking space gaya Jakarta yang di building gitu. Ini sangat apa ya, sangat tropical banget, kebunnya gede. Di belakang sana juga kalau bisa dilihat itu masih sawah, sawahnya kita sendiri, jadi tidak usah khawatir nanti sawahnya ditutup tembok sama tetangganya kayak kalau di Bali. Kalau di sini kalau di sini sawahnya aman banget, aman banget. Di sini sawahnya bisa dipakai buat foto-foto, mau bawa bin bag kayak aku sekarang ini bisa juga. Tapi di dalam juga kita punya fasilitas yang apa namanya? Seperti fasilitas kantor, seperti meja, kursi kantor, terus kayak mejanya kita ada beberapa pengembangan seperti kita juga punya standing desk. Jadi kalau teman-teman yang emang kebiasaan kerja apa namanya di depan laptop kan kadang-kadang capek kalau duduk terus, nggak bagus buat apa back pain dan segala macam. Bisa sesekali pakai standing desk-nya, jadi sambil berdiri gitu kerjanya. Kita juga punya meja kerja yang tingginya kayak coffee table kayak yang aku pakai sekarang, jadi sambil pakai bean bag kayak gini. Terus internet, aku bisa jamin internetnya di sini salah satu yang paling reliable. Kemarin kalau dengar-dengar salah satu provider internet lagi bermasalah yang punya plat merah, itu Infini nggak terkendala sama sekali karena kita emang nyiapinnya backupnya banyak. Jadi kalau memang butuh tempat kerja alternatif bisa ke Infinispace itu di Yogyakarta. Untuk websitenya kita di infinispace.co. Aku nanti akan bisa tulis juga di chat teman-teman siapa tahu mau ngecek websitenya infinispace.co dan kalau mau tanya-tanya bisa ke Instagramnya di @infinispace gitu. Mungkin kalau dari aku sementara itu dulu aja. Sisanya bisa dilihat di Instagram atau di website. Kalau ada yang mau ditanyain, moga-moga nggak ada. Tanyanya sama Pak Freddy aja karena dia yang bikin materi lebih keren daripada saya. Gitu. Jadi tapi apapun lah kalau misalnya ada yang mau sharing, ada yang mau nanya tentang fasilitas di Infinispace dan segala macam juga monggo silahkan nanti bisa chat di room chatnya, nanti aku juga akan pantau dari situ. Dari aku sementara itu dulu Mas Wilson, terima kasih banyak atas waktunya, monggo bisa dilanjut sama next Oke, agendanya apa. Oke, terima kasih banyak Mas Hendro untuk penjelasan singkat tentang Infinispace yang ada di Jogja ya Mas ya. Iya betul di Jogja. Oke, jadi mungkin bagi peserta yang berdomisili di Yogyakarta, monggo mungkin bisa mampir ke Infinispace atau bisa langsung hubungin ke Mas Hendro-nya langsung untuk tanya-tanya lebih lanjut tentang Infinispace. Siap. Atau mungkin bisa masuk melalui websitenya Infinispace di infinispace.co. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi inti kita yang tentang budget management for business, mungkin boleh nih kita dari butuh interaksi dari para peserta nih. Boleh mungkin di chat dari mana aja asalnya, mungkin datang untuk peserta hari ini kita pengen tahu nih datangnya dari mana aja, domisili di mana aja. Mungkin boleh Bapak Ibu di chat untuk untuk domisilinya di mana aja. Oke, ini dari Mbak Bu Desta dari Yogyakarta. Atau mungkin ada yang di luar dari Yogyakarta. Oh, ini dengan dengan Pak Reski dari Bandung. Oke, dari Pak Wahyu, ada juga dari Bali. Wah, ada juga dengan Bu Santi dari Bogor, Pak Faisal dari Jakarta, ini ada Bu Devi dari Jakbar, ada Mas Hedi atau Mbak Hedi nih, Mas Hedi ya dari Bandung, dan juga ada dengan Pak Kamit dari Demak. Wah, untuk peserta webinar kali ini lumayan nih. Wah, ada juga dengan Zahra dari Yogyakarta. Jadi dari beragam-ragam tempat nih yang datang nih. Jadi mungkin kalau mau mampir ke Jogja, jangan lupa mampir di Infinispace yang ada di Yogyakarta. Dan ini juga dengan Budela dari Bandung. Oke, terima kasih untuk respon-respon peserta hari ini. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan materi dari Pak Freddy.
selama penjelasan apabila Bapak atau Ibu yang mungkin dari selama sesi dari penjelasan ingin bertanya nih di tengah-tengah dari penjelasan, boleh diketik di menu Q&A ada di bawahnya, di sebelah raise hand kalau ada di laptop, atau kalau misalnya di menu HP itu ada di menu titik 3 di Q&A. Nah, jadi supaya kita juga bisa bantu memantau nih pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu supaya nggak skip juga, nanti bisa dimasukkan ke Q&A. Baik, tanpa basa-basi lagi, kita persilahkan ke Pak Freddy untuk membawakan materi hari ini dengan topik Budget Management for Business. Kepada Pak Freddy, kami persilahkan. Oke, sebelumnya saya akan share screen dulu. Oke, apakah tampilannya sudah muncul di layar Bapak Ibu sekalian terkait tampilan dari PPT-nya? Kalau di saya sih sudah Pak Freddy. Oke. Jelas banget. Beberapa sudah. Oke. Nah, jadi gini, mungkin dibawa santai aja ya. Jadi kalau memang ketika kita akan mengikuti suatu kegiatan talk show atau seminar atau mungkin kelas apapun itu, kadang-kadang kita itu berpikir bahwa kita akan dapat sesuatu yang wah tentang materi tersebut. Cuman terkadang materi yang sebenarnya akan disampaikan itu adalah hal sederhana yang mungkin kita lakukan sehari-hari dalam kehidupan kita. Cuma ketika itu dikaitkan dengan bisnis, maka kita berpikir itu harus sesuatu yang rumit, harus sesuatu yang bisa dikatakan sangat kompleks, padahal justru hal sederhana di dalam usaha itu yang sebenarnya menjadi jawaban dari permasalahan-permasalahan kita. Oke, kita langsung aja. Nah, ini perkenalan singkat tentang siapa saya. Saya mengambil studi akuntansi S1 di Undip, kemudian profesi UGM, kemudian brevet di UGM juga, dan S2 di UGM. Serta saya merupakan rekanan atau partner dari pendiri Trust Consulting itu sendiri, dan sudah berkecimpung dalam dunia konsultasi dan manajemen bisnis sejak tahun 2010. Nah, ini jasa-jasa yang kami sediakan dari Trust Consulting itu adalah akuntansi dan keuangan, kemudian ada pajak, meliputi perhitungan, analisis, dan konsultasi. Yang berikutnya adalah manajemen bisnis, transformasi manajemen, analisis proses bisnis, dan konsultasi bisnis lainnya. Nah, saya pribadi orangnya adalah saya tidak akan memandang usaha apa yang sedang dibangun. Sekecil apapun atau sebesar apapun buat saya pribadi, itu punya ceritanya masing-masing dan punya permasalahan yang berbeda-beda. Mungkin bagi sebagian orang, ketika ada mungkin temannya atau rekanannya yang punya usaha kecil, mungkin cuma warung, kemudian dia konsultasi dengan kita, mungkin yang sudah menduduki posisi yang cukup tinggi di perusahaan, tanpa sadari kadang-kadang kita berpikir, cuma warung kok, kan nggak berat. Nggak gitu ceritanya. Pada saat kita posisi di pemilik warung itu, mungkin itu sangat berat. Karena memang problem dalam setiap bisnis itu berbeda. Tetapi caranya selalu sama. Nah, materinya kita hari ini tentang uang dalam bisnis, data dan perencanaan, serta anggaran. Kemudian latar belakang kenapa? Uang adalah sumber kreativitas. Nggak jarang orang bilang kalau ada uang, semuanya selesai, aman. Nggak dipungkiri juga kalau memang segalanya butuh uang. Tetapi ketika bicara soal bisnis, kreativitas, apakah uang adalah satu-satunya kunci? Nah, itu yang harus kita jawab bersama-sama. Kemudian, keputusan tidak berbasis data. Kenapa? Berdasarkan pengalaman, menangani beberapa usaha, beberapa pengambil keputusan itu selalu menggunakan intuisinya. Apakah salah? Jawabannya, belum. Saya belum bisa mengatakan itu adalah hal yang salah. Tapi apakah tepat? Saya juga mengatakan itu bukan hal yang tepat. Kenapa? Intuisi seseorang bisa berbeda-beda. Tetapi dalam bisnis, sometimes intuisi itu dipengaruhi oleh kondisi psikologi. Jangan sampai intuisi itu justru malah membuat perusahaan yang di dalamnya ada banyak orang bisa kolaps gara-gara satu atau dua orang
yang mengambil keputusan berdasarkan intuisi tanpa didukung oleh data. Lebih baik ketika intuisinya mengatakan A, kita coba cek di datanya. Kalau datanya juga mengatakan A, oke, kita jalankan. Tapi kalau datanya mengatakan B, di cross check lagi, mana yang nggak benar dari kondisi ini. Kemudian, seringkali kita juga tahu bahwa pelaksanaan rencana tidak disiplin. Nah, kalau bahasanya orang sih, PDKT memang lebih menyenangkan daripada ketika sudah pacaran atau sudah nikah. Katanya begitu. Kenapa? Karena masih anget-angetnya. Jadi kadang-kadang perencanaan tuh di awal tuh, wah, effortnya luar biasa banget. Semangat banget. Meetingnya oke banget. Inisiatif banget. Banyak ide. Oke, 1-2 bulan setelah perencanaan ditetapkan, coba dijalankan. 1-2 bulan ada kerikil atau batu yang menghalangi, masih bisa semangat. Bagaimana dengan bulan ketiga, bulan keempat, udah mulai agak goyah. Bulan kelima, sudah mulai mempertanyakan, rencana kita benar nggak sih sebenarnya? Nah, pada saat bulan kelima mempertanyakan rencana kita benar atau tidak, itu juga bukan berarti salah. Itu bisa jadi sebagai sebuah sinyal yang mengatakan bahwa planning kita mungkin belum sempurna. Nah, di saat itulah harusnya kita coba flashback lagi melihat proses yang sudah kita lakukan. Apakah memang semua komponen yang diperlukan sudah kita masukkan di dalam perencanaan kita, atau sekedar berencana karena merasa dikejar waktu. Ya, kalau ada orang yang bertanya lagi ke saya, ya iyalah Pak, bisnis itu kan dikejar waktu. Setuju. Cuma tidak ada pemadam kebakaran yang berlari ke arah rumah yang terbakar, namun mereka berjalan untuk memadamkannya. Artinya apa? Ada pesan di balik itu adalah kehati-hatian dalam sebuah perencanaan itu menjadi penting. Kemudian berikutnya lagi tujuan yang tadi sudah sempat disinggung, mampu mengambil langkah yang perlu berdasarkan dasar yang kuat. Kemudian juga memahami perencanaan memerlukan dasar yang kuat, diulang 2 kali dasar yang kuat. Yang berikutnya lagi perlunya kedisiplinan dalam penerapan. Nah, poin yang C ini sering atau beberapa kali saya temukan tidak disiplin, baik dari platform anggaran yang sudah ditetapkan, baik dari tujuan yang sudah ditetapkan, baik dengan source yang akan digunakan yang awalnya sudah ditetapkan, semua bisa berubah, dan sometimes perubahan itu tidak didasari dengan dasar yang cukup kuat. Tapi bisnis, apalagi ketika ini di tangan seorang pemilik, maka kita yang posisinya staff, kita yang posisinya di bawahnya, bisa apa? Ya, itu menjadi suatu kemakluman, tapi bukan berarti tinggal diam. Ketika kita posisinya staff atau kita posisinya sebagai manajer, ada baiknya kita memberikan rekomendasi dan kemungkinan terburuk apabila keputusan itu diambil keluar dari platform yang sudah kita tetapkan. Ya, dalam bisnis seringkali kita bertabrakan dengan namanya ego. Mustahil kalau tidak bertabrakan dengan itu. Oke, contoh kasus seperti apa? Ya, kalau contoh kasus banyak. Seperti apa orang yang keluar anggaran itu banyak. Cuma tidak semua terlihat dengan jelas. Yang perlu kita sadari adalah, kita sering dengar namanya beberapa perusahaan tuh bangkrut, kolaps. Nah, kok bisa? Apa hubungannya dengan ini? Oke, kalau kita bicara anggaran itu kita bicara sebenarnya komitmen. Kalau kita bicara komitmen, arti kita bicara tentang apa yang sudah ditetapkan dan kita benar-benar 100% mau menerapkannya. Dan kalau kita bicara soal proyek, itu kita bicara soal ekspektasi ke depan, dengan source yang ada, kita mau mendapatkan apa. Berarti bisa dong kalau kita mengibaratkan usaha kita adalah suatu proyek. Ya, kalau saya pribadi menjawab, iya. Cuma dalam skala yang besar. Proyek itu ada macam-macam, ada skala kecil untuk proyek acara, proyek seminar, tapi usaha itu adalah proyek dalam skala yang besar. Apa yang terjadi? Bangkrut. Kenapa bisa begitu? Mungkin tidak tertib dalam kebijakan terkait dengan dana atau kredit. Nah, saya tidak akan menyampaikan terkait dengan teknis bagaimana menyusun anggaran. Karena kesalahan pada anggaran bukan pada bagaimana menyusun anggaran, tetapi bagaimana konsep, mindset, dan people di dalamnya yang ikut dalam proses pembentukan sebuah anggaran. Kalau proses penyusunan anggaran, saya rasa Bapak Ibu sudah cukup paham akan hal itu. Tapi ada hal-hal di dalamnya harus kita sadari. Oke, ini beberapa statement. Yang penting laku aja. Nanti juga kita berkembang, uang masih ada kan? Kemudian ada juga orang mengatakan pembukuan, boro-boro dicatat. Ini aja masih fokus sama jualannya. Sudah, sikat dulu aja. Nanti juga uangnya balik, mumpung ada uang. Anggaran mah cuma formalitas aja, yang penting terlaksana. Kalau ada uang, pasti sukses.
Kalau tidak ada uang, tidak sukses. Saya tidak tahu berapa orang di antara kita yang sangat setuju dengan statement terakhir ini. Saya rasa banyak yang mengatakan demikian. Tapi tidak semuanya bisnis itu pure dibangun dengan uang yang besar. Ada kreativitas dalam. Oke, kita next ya. Nah, filosofinya seperti apa? Kalau saya boleh mengatakan uang itu diibaratkan seperti darah dalam tubuh manusia. Kekurangan darah tidak baik, begitu pula sebaliknya. Nganggur dan lainnya itu juga nggak baik. Jadi itu kita harus tahu dulu. Berarti bagaimana mengatur senama cash flow. Banyak orang mengatakan yang penting laba. Betul, tetapi cash flow adalah yang utama. Di beberapa perusahaan, secara laporan laba rugi, kita laba. Bagaimana kita cek cash flow-nya? Minus kah? Karena kalau cash flow atau cash itu tidak ada, berarti darah itu tidak ada. Lalu bagaimana kita sebagai manusia bisa beraktivitas? Nah, itu perlu teman-teman atau Bapak Ibu semua sadari hal sesepele itu. Kadang-kadang orang menyepelekan yang namanya pengaturan terkait dengan cash flow. Ada banyak sekali feeling, kemudian ambisi yang kadang-kadang mengesampingkan resiko-resiko yang akan didapatkan. Mengesampingkan resiko-resiko yang didapatkan. Optimis perlu, tapi over optimis sangat berbahaya. Tapi terlalu berhati-hati juga berbahaya, artinya kita tidak berjalan. Nah, kalau ini proses perencanaan sangat simpel, tapi di dalamnya ada komponen apa aja? Yang paling pertama itu tentunya kita wajib menetapkan tujuan dan manfaat. Misalkan kalau kita mau bicara project A, project seminar ini deh misalkan. Tujuannya apa? Lalu manfaat kita harus melaksanakannya apa? Setelah itu kita melihat urgensinya apa. Nah, hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan misalkan tujuannya karena kita ingin mungkin memperkenalkan usaha kita, atau kita ingin membangun jaringan dengan rekan bisnis yang lain, atau kita pengen misalkan jualan, ada macam-macam. Kemudian manfaatnya apa? Oh, manfaatnya dengan acara seperti talk show atau acara seperti bikin banner, acara seperti yang lain-lain, itu mungkin akan membuat orang mau mengenal, dan begitu mau mengenal, dia mau mencoba, setelah mencoba maka dia akan membeli. Misalkan seperti itu. Oke, setelah itu kita harus cek lagi, siapa target kita, di mana kita akan melaksanakannya, seperti apa bentuk acaranya, lalu siapa saja yang akan kita gunakan sebagai sumber daya dalam pelaksanaan itu. Dan yang paling terakhir nanti, ini setelah kita merencanakan semuanya, nah baru tuh keluar namanya kebutuhan modal atau kebutuhan dana. Tapi kan bisa aja Pak, kalau kita menyusun, kita balik, kita punya dana, terus dana itu kira-kira kita bisa bikin apa? Betul, ada dua cara. Bikin dulu konsep acaranya, keluar dananya, bagaimana dananya tersedia atau tidak. Kalau tidak tersedia, kita mau bagaimana. Kalau tersedia, eksekusi. Ada juga dari keterbatasan dana yang ada, dia merancang konsep dari dana yang ada. Nah, ada kelemahan nggak dari kedua pola tersebut? Tentunya ada. Kalau yang berangkat dulu dari konsep, itu konsep biasanya orang kalau bangun konsep, itu konsepnya pasti wah semua, keren semua. Istilahnya kalau dipaparkan, dipresentasikan, mantep lah, orang keren lah. Cuman, ini ada cuman nih, ada yang lupa bahwa kita bicara lagi, anggaran dan perencanaan adalah komitmen. Terkadang kita lupa bahwa diri kita tuh terkadang suka over optimis terhadap sesuatu. Ada yang salah dengan optimis? Tidak. Over? Ya. Oke. Kalau yang berangkat dari dana dulu, ada masalah nggak? Atau ada kekurangan nggak? Ada. Ide kita jadi sangat berhati-hati. Karena apa? Waduh, dananya cuma sekian. Nanti kalau saya bikin acara kayak gini, nggak bisa kan, dananya akan membengkak. Dan itu justru malah bisa jadi membatasi kreativitas. Yang dimana sebenarnya kalau dia sedikit mau keluar dari anggaran yang ada, itu tuh dia bisa mendapatkan manfaat yang dia inginkan. Jadi uang itu bagus, uang itu untuk kreativitas, terkadang uang itu membatasi kreativitas. Kenapa? Karena ketakutan kita bahwa ketika kita nggak punya uang, kita mau bagaimana. Jadi bagaimana Pak baiknya? Namanya dalam mengelola usaha adanya fleksibilitas. Terkadang kita memang perlu berangkat dari konsep dulu. Setelah berangkat dari konsep, bagaimana perencanaan sudah matang, muncul namanya kebutuhan dana. Setelah lihat kebutuhan dana, kita lihat kembali ke lemari kas kita. Berapa dana yang ada?
Dan kalau memang dananya cukup, kembali lagi melihat urgensinya bagaimana dengan acara ini. Acara yang akan kita buat, proyek yang akan kita buat, lalu apakah sudah benar komponen-komponen dalam perencanaan. Itu dicek kembali. Maka slide berikutnya, dari dana internal, dia kembali, dia ngecek lagi, dia ngecek konsep lagi, lalu apa yang terjadi? Bisa ada dua kemungkinan. Kalau misalkan dananya nggak ada, biasanya sebagian orang memilih untuk oke, saya agak lihat dulu chat. Oke, gini. Nanti kalau memang ada yang ngechat atau bertanya, nanti saya minta bantuan kepada Pak Wilson untuk nge-cut saya. Jadi biar bisa saya langsung ngerespon. Oke, saya lanjutkan. Nah, biasanya ketika dana internal tidak ada, ini umumnya dilakukan. Ya sudahlah, kita postpone aja dulu lah, kita tundalah kegiatan itu. Salah dengan keputusan itu? Belum tentu, saya katakan. Tetapi apabila proyek itu ada proyek krusial dan urgensi, maka saya bisa katakan kehilangan momentum dalam bisnis itu juga kehilangan potensi pasar. Kehilangan potensi pasar berarti kita kehilangan potensi penghasilan kita. Lalu bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Oke, kalau kita sudah tahu tujuan dan manfaat dari proyek kita, dan kita tahu impact-nya buat perusahaan itu sangat penting, artinya kita punya prioritasnya, dan dana kita sangat terbatas, maka tentunya teman-teman, Bapak Ibu semua, sadar ada yang namanya sumber lain. Wah, kalau sumber lain berarti pinjaman dong. Sebentar. Agak direm dulu untuk pinjaman. Iya, pada akhirnya pinjaman, tapi seperti apa? Gini, terkadang tidak semuanya itu harus dengan uang nominal yang setara. Banyak pengalaman yang saya handle, contoh waktu itu saya butuh untuk yang namanya nyebar brosur atau nyebar pamflet terkait dengan usaha kafe yang saya pegang. Pilihannya waktu itu saya mikir, kalau saya sebar di perempatan lampu merah, oke, perempatan mana yang mau saya sebar? Terus kenapa perempatan itu? Terus siapa yang akan sebar? Kalau saya pribadi, bagaimana dengan orang yang akan menjaga kafe itu? Karena memang saya waktu itu sebagai konsultan sekaligus operasional juga, mengawasi juga. Oke, kalau kita bayar orang misalkan untuk menyebarkan, berapa banyak brosur yang akan kita cetak? Apakah cukup efektif dan efisien? Tapi kan ada yang mengatakan, nggak apa-apa yang namanya usaha itu kita bakar uang dulu di awal. Iya, cuma sekuat berapa bakar uang terus. Kita juga butuh dana operasional. Mau seberapa banyak kita bakar uang? Mau sampai habis? Itu yang salah bisnisnya, atau cara kita menjalankan bisnisnya? Nah, itu yang perlu kita pertimbangkan. Oke, lalu bagaimana waktu itu muncul pikiran saya? Saya punya teman juga yang kebetulan bisnisnya berbeda. Saya tahu bisnisnya berbeda, posisinya juga di wilayah keramaian. Waktu itu posisi saya di Tembalang, untuk bisnis yang berbeda itu di wilayah keramaian, posisinya ada di Peleburan, Semarang. Saya berpikir, bisa tidak kolaborasi? Artinya, di tempat saya memperkenalkan tempatnya teman saya yang posisinya di Peleburan, cukup jauh, dan tempat teman saya memperkenalkan tempat saya. Dan bagaimana secara finansial? Oke, tidak perlu jasa penyebar. Oke, lalu bagaimana dengan jumlah brosurnya? Ternyata teman saya punya namanya media, dia kalau di kafe itu dia punya media, kalau kita ke McD itu layar itu kan biasa buat produk nih. Kalau teman saya tidak, buat iklan biasa. Ya siapapun mau berikan boleh di situ. Berarti tidak terlalu besar untuk biayanya. Oke, saya putuskan untuk melakukan hal itu. Saya bisa menghemat anggaran saya cukup untuk sekedar membuat suatu proyek, yaitu memperkenalkan usaha yang saya pegang. Nah, itu yang dimaksud dengan sumber lain. Tukaran resource, tidak harus duit. Kalau memang kita bisa saling tukaran, apa yang saya punya dan apa yang dia punya, kemudian ini berkaitan sekali dengan usaha ini, dan memang bisa, maka kita tukaran. Kita saving kas kita. Kenapa? Sekali lagi, kas itu adalah aliran darah dalam perusahaan. Pada saat menipis, kita udah bingung, transfusi darah. Oke, pada saat transfusi darah, siapa yang pendonornya? Itu kan juga mengalami. Oke, pendonornya gimana? Apa risikonya? Pendonor banyak, tapi tidak cocok. Kemudian kalau kita pakai pinjaman ke bank, oke, bagus, optimis. Kita mau pinjaman ke bank, koperasi, terserah. Apapun itu, pinjaman ke owner, oke. Siapa yang nanggung bunganya? Siapa yang menanggung semua itu?
Itu perlu menjadi pertimbangan. Bukan berarti tidak boleh merencanakan suatu proyek. Enggak, bukan. Tapi lebih hati-hati dalam perencanaan. Saya yakin Bapak Ibu semua sering mendengar dalam manajemen itu ada namanya planning, organizing, controlling. Ya, itu hal sepele yang diputar saja di situ. Tapi hal sepele itu terkadang kita tidak melakukannya. Karena buat kita harusnya orang sudah paham. Sekali lagi, harusnya orang sudah paham. Tapi tidak begitu di dalam praktek dunia lapangan. Terkadang hal sepele pun tidak semua orangnya paham, harus diulang. Oke, itu terkait dengan perencanaan. Dan ini adalah poin paling penting. Dari perencanaan inilah akan muncul namanya modal atau kebutuhan dana. Sekali lagi kalau saya katakan dana atau uang itu adalah akibat dari aktivitas. Kalau uang kita habis, bisa jadi aktivitas kita sangat boros atau kurang produktif. Uang kita banyak, berarti aktivitas kita produktif. Maka mana yang bisa dikendalikan? Aktivitas yang dikendalikan. Step by step-nya dikendalikan. Orang bilang bisnis prosesnya, pemotongan rantai yang tidak bernilai tambah dikendalikan. Jumlah orang dikendalikan. Efisiensi menggunakan teknologi yang ada dipertimbangkan. Kenapa saya bilang pertimbangkan? Karena ada hal-hal yang kita tidak serta-merta bisa menggantikan semua dengan mesin. Sentuhan manusia pada akhirnya tetap menjadi penting dalam bisnis. Terutama saya melihat di sini ada bisnis F&B, kemudian ada bisnis juga jasa yang saya lihat, beberapa dari kontraktor juga. Sentuhan manusia terkadang diperlukan. Manusia lebih suka bertemu dengan manusia. Berarti untuk hal-hal administrasi tidak perlu manusia. Kata siapa sistem tidak bisa error? Perlu. Jadi kita sebagai orang-orang administrasi, akuntansi ini kan siap-siap digantikan nih posisinya sama hal-hal yang berbau teknologi. Tapi kan itu intinya bahwa saya sebagai orang akuntansi harus mengerti bagaimana proses suatu sistem bekerja. Saya sebagai kontrolernya. Kalau cuma sekedar input, semua orang bisa input. Oke, itu gambaran tentang dunia sekarang dengan teknologi, dengan perencanaan, dengan keterbatasan dana, dengan tujuan yang kita mau tuju untuk perusahaan kita, maka ini adalah hal yang sangat penting. Lalu pertanyaan berikutnya, kenapa selalu anggaran itu bermasalah? Oke, coba kita lihat. Terkadang penyusunan anggaran atau perencanaan tidak diinput dengan data. Oke, kita punya data, tapi data dibagi menjadi dua. Data yang penting, data tidak penting. Terkadang orang malah fokus untuk ke data yang tidak penting daripada yang penting. Dari data yang tidak penting justru digunakan untuk perencanaan. Ya, oke, Bapak Ibu sudah tahu apa yang akan terjadi dengan hal itu. Kemudian kalau kita sudah mengatakan bahwa data itu penting, kemudian data tidak penting, oke data penting, dan ternyata kita nggak punya, belum ada. Oke, kita pikir bagaimana cara mendapatkannya. Apakah stop di situ? Belum. Ketika kita memikirkan data itu penting dan kita nggak punya data yang penting itu, kita akan mencari tahu bagaimana mendapatkannya. Setelah mendapatkan data itu, pertanyaannya apakah semua dikelola? Tidak, kita akan kembali lagi ke jalur pertama. Dari data yang sudah masuk, kita akan bagi lagi, split lagi. Mana yang nggak penting, mana yang penting. Yang penting akan dimasukkan dalam perencanaan. Nah, perencanaan ini yang menjadi dasar dalam penyusunan suatu anggaran. Apa aja? Oke, kalau kita bicara perencanaan atau kita bicara anggaran, anggaran berbicara akan dua hal, pemasukan atau pengeluaran, atau target dan outputnya seperti apa. Forecasting, itu termasuk dalam dasar pertimbangan. Market yang seperti apa, itu masuk dalam dasar pertimbangan. Jadi, seringkali ketika membuat proyek, saya temukan, terutama sharing untuk yang organisasi, saya dulu juga cukup aktif di organisasi, himpunan mahasiswa jurusan waktu itu. Saya melihat anggota-anggota saya waktu nyusun suatu acara, kita kan anggaran terbatas dari kampus ya, oke lah. Kemudian juga turunnya itu juga tidak 100%. Ya, kita paham. Turun pertama 50, kedua setelah LPJ. Oke, kita melihat proyek-proyek yang disusun, banyak sekali pertimbangan terkait dengan ini untuk siapa, dan bagaimana bentuknya, itu tuh dihilangkan. Karena prinsipnya mereka adalah yang penting ada sehingga organisasi kita dinilai produktif. Dengan begitu tahun depan anggaran kita nggak dipotong. Ya, masih ada yang menggunakan sistem seperti itu bahwa anggaran digunakan sebagai dasar untuk menilai kinerja, dan apabila penyerapan anggaran tidak optimal, maka pada periode berikutnya akan ada kemungkinan dipotong. Apakah saya setuju dengan konsep seperti itu? Setuju tidak setuju. Cuma kalau dalam bisnis, mungkin tahun ini tidak diserap, itu karena dia tahu ini impact-nya tidak bagus. Dan dana itu bisa dikembalikan kepada induk untuk dimasukkan ke lembaga lain atau divisi lain yang memang lagi butuh suntikan dana.
Sementara untuk yang program yang sudah direncanakan tahun ini, mungkin karena keadaan akan direncanakan pada tahun berikutnya. Sebagai contoh, Corona. Ya, kondisi seperti ini. Kita sudah punya perencanaan, let's say, dari tahun 2020, 2021, even 2022. Dan apa yang terjadi? Boom. Beberapa industri tidak siap. Pertanyaan berikutnya, haruskah program-program kita harus dijalankan atau kita memilih untuk saat ini adalah defense, hold, untuk sementara waktu. Dan lebih memilih prioritas mana yang akan kita lakukan. Lalu bagaimana dengan rekanan kita yang sudah deal? Negosiasi tentunya, dalam kondisi seperti ini. Risiko gagal bayar lebih berbahaya daripada kita bernegosiasi. Bukan berarti kita tidak menjalankannya. Itu. Jadi, sekali lagi, perencanaan dasar pertimbangan itu menjadi hal yang sangat penting. Lalu sesederhana itu? Enggak, tentunya dalam anggaran tidak sederhana seperti ini. Prosesnya di dalam juga berdarah-darah, pusing juga iya. Yang jadi lucu adalah ketika kita tidak ikut proses anggaran, kita cuma dikasih kayak, ya ini anggarannya, jalankan. Nah, kadang-kadang bingung sudah. Iya, ini dananya cukup nggak ya? Terus ini buat apa? Alhasil cuma dilaksanakan. Balik lagi, anggaran adalah formalitas. That's why kenapa orang mengatakan dalam bisnis kita perlu namanya melakukan komunikasi baik dengan sesama jajaran di level atas ataupun dengan level yang di bawahnya. Untuk apa? Eksekusinya. Karena kalau kita sudah salah eksekusi, meleset waktu, meleset bentuk, apa yang terjadi? Pemborosan. Oke, sudah masuk ke sini, dikatakan anggaran itu adalah komitmen, ya. Tapi fakta di lapangan, pelaksanaan anggaran hanya sebuah formalitas. Why? Karena anggaran juga digunakan untuk pengukuran kinerja. Tapi kan bukan salah satunya, most of. Saya nggak tahu apa pengalaman Bapak Ibu di perusahaan Bapak Ibu seperti apa. Tapi ya ketika suatu acara nggak jadi dilaksanakan, jawabannya, gimana sih kalian? Ini kan sudah kita sepakati, setuju. Tapi ada banyak faktor yang bisa berubah dalam bisnis. Even kita nyepakati malam ini atau siang ini, nanti malam bisa berubah. Karena keadaan yang berbeda. Lalu pertanyaan bagaimana? Berubah, kita paksa dijalankan. Oke, kalau memang itu sebagai dasar pengukuran kinerja saya sebagai pegawai, saya akan jalankan. Tapi pertanyaan berikutnya, siapa yang nanggung kerugian ketika ini kita jalankan? Balik lagi kan ke saya. Karena saya tetap mengeksekusinya. Nah, itu perlu jadi bahan pertimbangan kita, itu jajaran atas. Kemudian perencanaan menjadi hal yang utama, karena anggaran itu hanya merupakan gambaran dari perencanaan dalam satuan moneter, dalam satuan uang. Kata kuncinya di mana? Di perencanaan. Kata kuncinya. Anggaran bentuk apa? Ya karena suatu kegiatan, suatu rencana memerlukan dana. Anggaran adalah bentuk dari perencanaan yang isinya adalah rupiah. Menjadi platform kita. Diisinya dalam anggaran ada apa aja? Ya tentunya ada uang. Orang berpikir seperti itu. Anggaran berkaitan dengan uang, anggaran berkaitan dengan penyerapan, anggaran berkaitan dengan kalau bisa nol, kalau bisa habis. Kalau di dalam anggaran ada apa? Masih ada hal lain, bentuk kegiatan seperti apa, tujuannya mau bagaimana, dan waktu mau seperti apa. Fokus lagi-lagi selalu di uang. Padahal uang adalah akibat dari 3 hal di bawahnya. Kita justru uang menjadi hal yang utama untuk dilihat. Ya, diperhatikan benar. Tapi bukan berarti itu kunci utama. Kalau kita kendalikan itu, maka semuanya akan beres. Belum. Uang itu adalah akibat. Pengalaman saya, uang adalah akibat dari apa yang kita lakukan. Ya, sekali lagi anggaran itu ada 2. Bicara soal pengeluaran dan pemasukan. Dikaitkan dengan penilaian kinerja. Dikaitkan dengan misalkan saya adalah staf keuangan, saya mungkin manajer project, dan saya tahu penilaian kinerja dari pimpinan saya itu adalah penyerapan anggaran. Oke. Umumnya kita semua, kita harus mengakui itu. Kita tidak berani namanya mengambil risiko di luar kenyamanan kita. Maka apa yang terjadi? Pada saat merencanakan besaran pengeluaran untuk suatu proyek, itu proyeksinya atau gambarannya atau muncul angkanya itu bisa besar sekali. Tetapi ketika kita merancang pemasukan dari suatu proyek, itu kecil. Kenapa? Karena pengeluaran. Kita bicara soal pencapaian. Lebih gampang kita ngeluarin duit daripada kita dapetin duit atau dapatkan uang. Ketika di bagian pemasukan saya menganggarkan atau mengestimasikan pemasukan saya besar, sementara fakta di lapangan itu butuh effort yang besar, sementara saya adalah orang yang tidak ngerti bagaimana untuk membuat effort itu,
Alhasil pada saat realisasi anggaran, pemasukan menjadi kecil. Dan akhirnya apa? Kinerja saya dinilai buruk. Kinerja buruk, bagaimana dengan status posisi saya? Ini harus dipahami oleh para owner. Ketika kinerja buruk, posisi saya kemungkinan akan diturunkan, gaji saya mungkin akan dikurangi, atau mungkin bonus saya akan dicabut. Manusia tidak siap dengan hal seperti itu. Oke, dengan pengeluaran. Saya berusaha menghemat, terus saya merancang namanya pengeluaran itu kalau bisa semurah mungkin, seefisien mungkin. Dengan seakan-akan, oh bisa kok, gampang ini mah, coba lagi mah bisa nih, kan saya kenal dia. Oke, kita optimis, supaya apa? Oh bagus ya, anggaran modalnya dikit aja, tapi pemasukannya besar. Kita pengen mendapat impresi seperti itu. Oke, kita bikin kecil. Alhasil kita tidak memberitahu namanya inflasi. Kita tidak memberitahu inflasi. Kita tidak memberitahukan bahwa bahan kita ini masuk dalam kategori bahan yang langka, misalkan untuk suatu proyek. Tidak diperhitungkan. Dan tidak ada namanya safety belt-nya, nggak ada. Alhasil, pada saat realisasi, anggaran meledak untuk bagian pengeluaran. Dan sekali lagi saya dinilai kinerjanya, anggaran meledak, jelas bonus saya tidak akan cair dan posisi saya akan dipertanyakan. Lalu bagaimana saya tahun depan? Oh, saya tahun depan akan membuat anggaran pengeluarannya besar, pemasukannya kecil. Safe. Itu harus disadari. Tapi berbahaya nggak bagi perusahaan? Ya. Terkadang merancang pengeluaran yang terlalu besar itu kita, daripada nanti harganya naik, kita over dari nilai inflasi. Sangat over. Terus Pak, kita pasang sabuk pengamannya itu bisa berlapis-lapis. Sekali lagi, uang dalam perusahaan itu terbatas dan harus digunakan oleh beberapa divisi, dan harus digunakan untuk hal-hal lain, dan ada yang namanya prioritas. That's why ketika hanya diserap oleh satu divisi dengan tingkat efisiensi yang rendah, apa yang terjadi dengan divisi lain, bisa jadi perusahaan tidak maju. Anggaran. Terus muncul pertanyaan, wah, ribet ya. Kalau saya katakan, untuk mencapai puncak gunung juga bukan hal yang mudah. Tapi menyerah juga bukan jawabannya. Ya, tapi ya kembali lagi bahwa sometimes bisnis atau pekerjaan kita membutuhkan effort kita yang cukup untuk menghasilkan kinerja yang baik. Oke, sekali lagi tadi itu dikatakan, ya pengeluaran itu ada targetnya, pemasukan ada targetnya, terlalu optimis, membuat pemasukan itu dianggarkan sangat tinggi, seakan-akan kita pasti dapat revenue segitu, terlalu konservatif atau terlalu berhati-hati, kita akan menargetkan pemasukan kita kecil. Pengeluaran, kita terlalu optimis, kita menargetkan biaya pengeluaran kita kecil, dan terlalu berhati-hati, kita menargetkan biaya pengeluaran kita besar. Nah, ini yang sering terjadi dalam proses penyusunan anggaran. Kenapa? Karena kita tidak bisa memungkiri bahwa yang mengajukan proposal anggaran kepada perusahaan bukan hanya cuma divisi kita, atau bukan dari kita saja, tapi dari divisi lainnya. So, yang dipengen oleh perusahaan adalah modal kecil, pemasukan yang sangat besar. Itu sudah tidak bisa dipungkiri oleh kita semua. Kalau saya pribadi mengatakan, bukan modal kecil, modal yang wajar untuk pemasukan yang layak. Kenapa? Kalau modal yang kecil untuk pemasukan yang sangat besar, terkadang kita putar otak sampai kita pusing, kita akan menemukan jawabannya. Ya, cuma sekarang semuanya ada hitungannya. Oke, sekali lagi anggaran untuk pengukuran kinerja. Jadi sangat berhati-hati di sini buat para owner. Ketika memang owner itu punya tim, diperhatikan, bukan berarti dicurigai sekali lagi, tapi diperhatikan. Buat teman-teman yang di posisinya staff segala macam, merancang yang terbaik buat perusahaan Anda. Karena bagaimanapun juga, ketika perusahaan Anda maju karena Anda, saya rasa owner tidak akan tutup mata pada hal itu. Tentunya sekali lagi, kalian semua, Bapak Ibu semua, memerlukan yang namanya data. Dasar yang kuat, kemudian data yang lengkap, kemudian kehati-hatian, dan benar-benar bekerja dalam namanya keterbatasan. Keterbatasan apa? Jelas, keterbatasan sumber daya keuangan, keterbatasan waktu. Dalam bisnis, apapun itu, waktu bergerak bisa sangat cepat. Hari ini kita bikin A, mungkin besok sore sudah pesaing kita sudah keluarkan yang B, mungkin tahun depan baru keluarkan yang B, kita selalu terbatas dengan namanya waktu. Dan ingat, yang perlu diingat kembali lagi bersama kita semua adalah uang memiliki nilai waktu. Kok bisa? Iya. Banyak orang kan sering bercanda, lebih milih dikasih hari ini 7 juta, atau dikasih tahun depan 10 juta. Mungkin ada yang mengatakan tergantung tingkat inflasi, berarti beliau paham.
Tapi ada yang mengatakan, ya mending 10 juta, berarti dia melihat nominal. Tetapi nilai uang 10 juta pada tahun berikutnya, itu mungkin bisa lebih kecil dari 7 juta sekarang. Artinya apa? Bahkan uang pun itu ada waktunya. Jadi kalau anggaran sudah ditetapkan, kemudian harusnya segera dilaksanakan, kita laksanakan, karena kita sangat tepat dengan waktu, tetapi kalau memang tidak dilaksanakan, lebih baik kita postpone. Dan itu harus masuk dalam perhitungan resiko anggaran apabila anggaran tersebut harus postpone untuk jangka waktu tertentu. Karena keterbatasan ini, maka ada namanya program prioritas, proyek prioritas seperti apa. Setelah itu, tentunya hal yang prioritas itu akan dilihat berdasarkan tujuan yang ingin diraih atau tujuan yang ingin dicapai. Dan itu semua muncul di dalam yang namanya anggaran. Tapi anggaran apa yang baik? Anggaran tentunya berbasis dengan data. Data zaman sekarang banyak. Tetapi sekali lagi, data internal perusahaan kita juga merupakan hal utama yang tidak bisa luput. Orang mengatakan, loh Pak, kalau data internal berarti saya harus ke kantor. Oke, tidak salah. Karena konsep dulu kan nyimpan datanya di kantor. Tapi zaman sekarang sudah maju, Bapak Ibu, dimanapun, kapanpun, bangun tidur, mau mandi, mau kemana, nyalain mobil, nyalain mesin, kita bisa ngecek semuanya sekarang secara online karena sudah banyak kenalan hal itu. Saya termasuk orang yang sangat concern terhadap data dan keputusan. Tanpa data, sangat berbahaya dalam pengambilan suatu keputusan, kecuali keputusan yang sifatnya adalah keputusan sementara atau bisa dikatakan responsif untuk suatu kejadian. Hanya sementara, bukan keputusan untuk jangka menengah atau bahkan jangka panjang, bukan. Tapi hanya sementara, dan itu harus segera diperbaiki. Seperti tadi, apa yang terjadi bila tidak disiplin dalam pelaksanaannya? Simpel, dana sudah terserap, program tidak terlaksana, tujuan tidak tercapai, atau mungkin terlaksana tetapi tidak optimal, atau mungkin sekedar terlaksana bahkan tidak tercapai tujuannya. Lalu, akibatnya apa? Pemborosan dana perusahaan. Kinerja kita dinilai buruk, kita kurang berhati-hati, dan yang paling berbahaya adalah tidak punya lagi resource untuk berjalan kembali. Itu yang berbahaya untuk perusahaan. Oke, perlu diperhatikan, ada timeline, ada pencatatan pelaksanaan anggaran, harus dimonitoring. Kemudian ada penyerapan anggaran, bukan berarti yang anggaran tidak terserap 100%, bukan berarti buruk ya. Selama tidak terserap 100%, tetapi tujuan atau targetnya terwujud atau terrealisasi 100%, itu disebut dengan efisien. Itu justru bagus. Sehingga jangan sampai pada akhirnya kalau kita tidak pernah mengontrol the real penerapan dari anggaran yang sudah kita sepakati, jangan sampai tahu-tahu, wow, over budget. Dana pelaksanaan lebih besar daripada yang dianggarkan. Ketika sudah over budget tetapi harus terus dilakukan, apa yang terjadi? Perusahaan harus mengais-ngais lagi, tidak tahu dari mana sumber uangnya untuk tetap melaksanakan, karena di dalam satu proyek, apalagi yang melibatkan pihak ketiga, di situ ada namanya komitmen, di situ ada yang namanya suatu klausul, dan apabila klausul itu berkaitan dengan finansial, maka timeline dan pelaksanaan anggaran itu wajib untuk selalu diawasi. Itu. Apakah sudah cukup? Ya, pelaksanaan anggaran dan penetapan harus terus dipantau dan evaluasi. Dengan tujuan apa? Sekali lagi, efisien. Apa yang perlu dipantau? Program-program yang direncanakan, tujuan direncanakan, dan bagaimana melaksanakannya. Itu perlu dipantau. Apabila memang bisa diubah pelaksanaannya, diubah. Selama tujuannya yang diinginkan masih sama. Namun apabila tujuannya memang awalnya 3, tapi ternyata yang terakhir itu sudah tidak bisa lagi atau tidak relevan, tinggal 2, maka bentuk kegiatan pun harus menyesuaikan. Karena tujuan sudah berkurang, maka bentuk kegiatan pun sebaiknya juga dikurangi. Karena buat apa? Menembak yang ketiga sementara itu tidak relevan lagi. Jadi ini akan berputar terus pada saat perencanaan, kemudian munculnya anggaran pelaksanaan evaluasi. Pertanyaannya, pelaksanaan dievaluasi apakah setelah selesai pelaksanaan the whole project? Enggak. Pelaksanaan di setiap item atau di setiap step by step-nya harus dievaluasi. Dan dilihat kembali pada perencanaan. Ini akan berputar terus. Seperti itu. Kenapa? Sekali lagi, uang itu seperti darah dalam tubuh kita. Kita perlu menggunakan itu semua. Dan apa yang kita lakukan di dalam bisnis, dalam pekerjaan kita, semuanya pasti memiliki impact pada keuangan.
Jadi sekali lagi, uang merupakan impact atau akibat dari apa yang kita kerjakan. Di saat uang kita habis, berarti apa yang kita kerjakan tidak efisien atau kita pemborosan. Di saat uang kita cukup banyak atau kita berkembang, uang kita bertumbuh, berarti apa yang kita kerjakan bisa dikatakan efektif dan efisien. Nah, ini adalah salah satu aplikasi yang memang saya pakai bersama beberapa klien sampai sekarang. Di travel agent juga menggunakannya. Itu di sini Bapak Ibu semua bisa melihat, tetapi poin utama adalah manajemen anggaran. Manajemen anggaran, memanage anggaran, berarti berkaitan dengan memanage keuangan dan perencanaan. Oke, apa aja isinya? Oke, kecil ya. Ini kecil kayaknya tulisannya. Di sini, oke, semoga habis ini agak lebih besar. Nah, oke. Di sini kita melihat anggaran bicara pemasukan pengeluaran, kita pendapatan di sini ada budgetnya 400 juta. Pertanyaan yang akan muncul. Untuk kita misalkan yang 400 juta itu dasar pertimbangannya apa? Kok bisa 400 juta? Oke, itu dasarnya. Jadi Bapak Ibu sekarang sudah mulai mengingat kembali. Jadi saya tidak mengajarkan, hanya mengingatkan kembali. Karena tentunya ini sudah dihadapi dari dulu pada saat membangun usaha atau mungkin di perkuliahan atau mungkin pas kumpul dengan teman-teman bisnis pasti sudah diingatkan. Jadi saya cuma mengingatkan kembali. Kemudian di sini ada cost of sale, itu HPP atau biaya produksi. Nah, di situ muncul angkanya misalkan adalah 107 juta. Yang perlu kita pertanyakan, yang perlu kita hati-hatikan adalah dasarnya kenapa bisa begitu. Bisa jadi itu terlalu over dan bisa jadi pendapatannya lebih tinggi dari itu. Nah, ini perlu diperhatikan dan di situ ada namanya budget, ada namanya aktual, kita melihat ada namanya varian. Selisih antara aktual dan budget. Yang umumnya digunakan untuk menilai kinerja dan itu kadang-kadang sebagai satu-satunya indikator dalam menilai kinerja. Ya bisa jadi pisau bermata dua, di suatu keadaan itu benar, di keadaan lain itu menjadi tidak benar. Yang harus kita lihat adalah sekali lagi adalah output-nya bagaimana terhadap perusahaan, impact-nya bagaimana terhadap perusahaan. Seperti itu yang ingin saya sharingkan. Untuk selebihnya saya kembalikan kepada moderator di sini Pak Wilson untuk mungkin ada yang mau bertanya, ada yang mau ikut sharing, ada ya silakan. Saya persilakan. Tapi kurang lebih seperti itu bahwa sekali lagi dalam penetapan anggaran kita harus disiplin, dalam proses penyusunannya kita pun harus berhati-hati, tapi bukan berarti sangat berhati-hati, namun kita dalam posisi harus middle. Tidak terlalu agresif, tapi tidak terlalu berhati-hati. Bagaimana enaknya, itu yang nanti akan menyesuaikan dengan tim-tim yang ada di perusahaan Bapak dan Ibu. Atau source yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu. Keterbatasan bukan berarti membatasi kita berkarya, tapi membuat kreativitas kita lebih berkembang. Oke, sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan, silakan jangan sungkan siapapun itu dan apapun jabatannya. Buat saya, kita semua di sini sebagai rekan yang sama. Belajar dalam dunia bisnis. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Freddy untuk penyampaian materi hari ini. Menarik banget ya. Menarik banget. Mungkin boleh dari para peserta mungkin bisa diberikan aplaus secara virtual ke Pak Freddy karena hari ini udah menyampaikan materi yang sangat luar biasa dan sangat membantu sekali untuk kita mendapatkan informasi tentang budget management itu apa sih gitu kan untuk bisnis kita, dan ini sangat berpengaruh banget buat bisnisnya kita. Oke, mungkin dari Bapak atau Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, kita masih tunggu sambil bisa diisi di kolom Q&A. Silakan apapun yang pertanyaan yang Bapak Ibu butuhkan, silakan dimasukkan aja ke Q&A. Oke, kita tunggu. Oke, mungkin sambil untuk menghemat waktu, mungkin saya bisa menjelaskan tadi tentang yang jurnal kali ya Pak Freddy, sambil kita menunggu juga. Jadi dari para peserta juga mungkin setidaknya dapat gambaran lah tentang jurnal itu apa sih gitu kan. Terus kok ada fitur seperti itu gitu. Nah, ini mungkin saya bisa share sedikit tentang jurnal. Oke, kelihatan ya Pak ya. Oke, jadi dari sekilas tentang jurnal aja, jurnal itu sendiri atau jurnal itu dinamakan dengan Journal by Mercari Product. Nah, jadi Mercari itu adalah salah satu branding yang memiliki produk namanya jurnal. Nah, kebetulan saya Wilson as a partner manager di Mercari.
Oke, kemudian dari Makari itu adalah platform bisnis berbasis cloud yang memberikan solusi terbaik bagi perusahaan Indonesia untuk meningkatkan produktivitas bisnisnya. Jadi Makari ini punya 4 produk utama yang membantu pengelolaan manajemen SDM, HR atau payroll, akuntansi, pembukuan, dan bahkan perpajakan. Dan kita juga ada yang baru dengan untuk namanya kontak. Jadi kita punya produk namanya Talenta, Sticker, Jurnal, Klik Pajak, dan kita ada namanya yang baru lagi dengan kontak. Oke, jadi untuk jurnal ini dari mana sih gitu kan? Jadi kita bermula dari orang-orang yang mungkin punya bisnis tapi masih menggunakan kertas, kemudian udah beralih ke Microsoft Excel, baik dia online maupun offline, atau mungkin bahkan udah pakai accounting offline software yang sekarang pandemi itu sudah tidak sangat mendukung banget gitu kan, dan akhirnya adalah inovasi baru yang menamakan Journal as a cloud-based accounting software. Jadi dimanapun, kapanpun Bapak Ibu kalau punya bisnis itu tidak harus bertemu langsung, juga tidak harus istilahnya harus berkumpul di kantor, dan juga sangat membantu sekali dalam kondisi pandemi seperti ini. Nah, jadi dari survei dari Frost & Sullivan mengatakan bahwa perusahaan yang melakukan investasi pada teknologi dapat meningkatkan produktivitas bisnis hingga 400%. Dan dari survei by Harvard Business Review Analytics Service itu 74% bisnis merasa cloud computing memberikan banyak dampak positif bagi bisnisnya. Dan Jurnal by Makari juga merupakan software akuntansi di Indonesia yang dirancang khusus untuk perusahaan di Indonesia, merupakan bagian Makari, dan Jurnal sekarang sudah digunakan oleh ribuan perusahaan di Indonesia untuk memiliki proses akuntansi pembukuan yang tepat dan akurat bagi bisnisnya. Nah, ini juga ada benefit untuk para pengguna jurnal, yaitu pertama dia berbasis cloud, akses fleksibel, kemudian biaya terjangkau tanpa biaya tambahan, perkembangan secara terus-menerus, integrasi dengan banyak partner seperti bank, cashlink, POS, dan payroll, dan lain sebagainya, dan juga support tanggap dan implementasi gratis, dan yang paling penting adalah kita sudah sertifikasi keamanan ISO 27001. Nah, ini juga cocok untuk bisnis retail, distributor, restoran, professional, services, oil and gas, properti, dan kontraktor. Nah, kemudian ini ada beberapa klien kita seperti Moka, Tsunami Botani, mungkin Sourcely kenal, atau mungkin Sharty, atau Dr. Rupiah, atau Kumon sudah menggunakan jurnal. Nah, mungkin juga kenal dengan Travelio, atau Apiary, atau Itlah, dan itu klien-klien dari jurnal. Nah, jadi untuk penggunaan jurnal ini kita ada khusus untuk peserta webinar hari ini yang menggunakan kode referral Trust Journal akan mendapatkan free trial 1 bulan. Jadi selama 30 hari Bapak atau Ibu yang masih belum istilahnya belum familiar tentang jurnal, bisa coba-coba dulu. Untuk menggunakan jurnal, kita akan berikan free trial selama sampai dengan 30 hari dengan menggunakan kode promo atau kode referral Trust Journal, dan dapatkan spesial khusus diskon up to 20% kepada peserta, khususnya untuk peserta webinar hari ini dengan minimal berlangganan 12 bulan dengan syarat dan ketentuan berlaku. Baik, ini mungkin sekilas informasi tentang jurnal. Nah, mungkin untuk lebih lanjut nanti kita akan buka sesi konsultasi one-on-one dengan Pak Freddy langsung, bisa bertanya tentang jurnal. Nah, sambil menunggu ini kita sudah mendapatkan beberapa dan Q&A mungkin dari Ibu Marisa Anggreni. Selamat sore Pak Freddy. Nama saya Marisa, mau bertanya, apakah boleh di-share bagaimana cara melatih sense of balance dalam melakukan planning supaya nggak over hati-hati tapi juga nggak over optimis. Terus lalu ketika membuat anggaran, apakah ada benchmark komposisi yang ideal antara revenue, expense, dan net profit yang sebaiknya seperti apa? Misalkan bisnis yang sehat harusnya net profit minimal 20% Pak, atau harus dilihat dari bisnis space-nya. Saya suka bingung ketika menentukan anggaran harus dimulai dari mana dulu tolak ukurnya. Mungkin Pak Freddy bisa dinyalakan kameranya, bisa sambil dijawab Pak. Ya Pak Freddy, mute-nya boleh di-open dulu Pak. Iya. Oke. Satu-satu ya. Buat Ibu Marisa, yang pertama bukan itu ya?
Iya, benar. Malaysia Anggreni, pertanyaan pertama maksudnya. Ya, pertanyaan pertama, gimana sih bisa balance antara, jadi kita tuh nggak terlalu hati-hati banget, tapi kita juga nggak terlalu over PD banget. Nah, oke. That's why aku sebut ada yang namanya data. Data tuh penting banget. Kita yakin deh, kalau terlalu hati-hati itu pasti di bagian pemasukannya. Waduh, berapa ya? Nah, ada yang namanya, mungkin Bapak Ibu semua pernah dengar forecasting. Forecasting itu bagaimana sih melakukannya? Simpelnya begini, kita punya data dulu. Nah, balik lagi kan, saya bicara data nih. Kita punya data dulu nih. Let's say tarik 5 tahun. Nah, tarik 5 tahun untuk project yang setipe, misalkan. Atau let's say kita nggak punya data, kita tidak punya data, kita tarik data terkait project ini, tapi benchmark ya, atau perusahaan lain yang projectnya sama, punya datanya, ada misalnya, kita dapat. Tarik mundur 5 tahun. Kita lihat di situ. Berapa besar kenaikan dari setiap tahunnya. Dan dasar kenaikan itu apa? Itu kita bisa cek. Pada saat itu inflasinya bagaimana? Nah, itu menjadi dasar. Dan akan susah ketika kita nggak punya data. Alhasil, waduh, kayaknya kalau bicara kenaikan proyek ini bakal 20%-nya berat deh. Ternyata setelah kita punya data, itu bahkan 30 itu minimal misalkan kenaikannya. Ya kan kita nggak punya data, kita ngomong 20. Terus akhirnya karena proyek itu oke, ya udah berarti 20 aja nih. Kita bikin 20 aja dengan tipe yang sama. Yuk tercapai karena memang dia minimalnya 30. Umumnya di industri yang proyeknya sama, umumnya itu minimalnya 30. Cuma karena kita nggak punya data, kita bikin 20 dan tercapai terus. Alhasil kita bikin 20. Artinya apa? Kita kehilangan kesempatan potensial. Let's say 5, 25 kan oke lah, walaupun kita nggak bisa kayak industri 30. Nah, sekali lagi adalah data. Itu yang paling penting. Setelah mendapatkan data, kita melihat dasar di dalamnya yang kita gunakan. Contoh, ilustrasi ya, mohon maaf kalau saya menggunakan ilustrasi yang kurang tepat nih. Tapi ini yang sering saya pakai karena mungkin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Contoh sepelenya adalah pada saat kita mau mendekati pasangan kita. Itu paling sepele. Kelihatannya nih oke nih, prospek. Cantik, ganteng, mapan, oke, siap nikah, bla bla bla, oke. Tidak punya data. Tidak punya data. Oke. Wah, kayaknya nggak mungkin dia bakalan nerima saya nih. Sikap kita mulai berubah, sikap kita mulai mundur. Yang sebenarnya kalau kita punya data, kita itu adalah tipenya. Ya tinggal maju, tinggal sikat. Nah, kehati-hatian itu terkadang muncul karena ketidaktahuan tentang kita mau kemana dan kita mau bagaimana. That's why kenapa data itu penting. Kalau zaman sekarang, apakah data itu ada? Banyak. Bagaimana mengaksesnya? Di Google ada. Lalu bagaimana kita melihat proyek yang sama? Oke, kita lihat dalam skala bisnis, ambil aja perusahaan besar, mungkin kita turunkan sampai 20%, karena mungkin dari permodalan kita berbeda, tetapi scope atau running bisnisnya mirip. Misalkan seperti itu. Kita rancang. Nah, data ini menjadi dasar kita tidak terlalu berhati-hati dan tidak terlalu over PD. Pengalaman sekali lagi, karena tidak ada data. Lalu bagaimana Pak? Misalkan sekarang faktanya, jujur, kita belum ada data Pak. Terus, ini mau merancang suatu kegiatan. Oke, yang pertama kita cari, ada tidak proyek atau kegiatan yang sama yang pernah dilakukan dan itu berhasil? Oh ada Pak, oke. Mungkin tidak akses ke sana. Tidak mungkin Pak. Oke, kita skip. Kan tidak mungkin akses, direct access tidak mungkin. Oke. Mungkin tidak kalau kita menggunakan indirect access. Contohnya gimana? Let's say mungkin kita tahu siapa dulu suppliernya atau siapa dulu rekanannya yang ikut, siapa tahu dari situ keluar informasinya. Oh, itu mungkin Pak. Ya sudah, kita deketin. Kalaupun itu tidak mungkin, oke kita balik lagi. Kembali lagi. Kita melakukan forecasting. Kita melakukan penglihatan data pengeluaran. Tingkat inflasi kita berapa? Berubah setiap tahun nggak? Tingkat inflasi tahu dari mana Pak? Di websitenya BI ada. Ada, websitenya BI ada. Bisa dilihat sebagai dasar perhitungan. Lalu bagaimana membuat rumusnya? Oke, di YouTube banyak, tinggal mungkin kita kalau mau coba bisa. Lalu apakah di software akuntansi ada? Di beberapa software ada. Nanti monggo kalau mau tanya sini seperti apa. Nah itu, data itu menjadi hal atau pegangan kita sehingga kita tidak terlalu berhati-hati dan juga tidak terlalu agresif. Yang menjadi masalah adalah kita nggak punya dua-duanya tapi kita agresif. Tapi kalau kita punya dua-duanya, terkadang orang juga masih berhati-hati. Oke, kehati-hatian setiap orang itu berbeda-beda. Level konservatif orang itu berbeda-beda. Apakah salah? Saya mau mengatakan tidak salah. Tetapi ketika itu dilakukan, berarti kita sudah siap dengan pencapaiannya hanya sampai di level tertentu sesuai dengan kehati-hatian kita. Kita tidak bisa dong terlalu berhati-hati berharap memiliki impact yang sama dengan mereka yang agak agresif, bukan
Jadi bukan agresif, agak agresif. Itu agak membuat sakit hati kalau kita menggunakan itu sebagai patokan tolak ukur kita tuh layak apa tidak. Jadi pertama adalah data, kedua cermati market, yang ketiga benar-benar dilihat, dikoreksi lagi, ini angka ini benar nggak, real tidak. Dengan adanya data biasanya meleset cuma dikit, tapi meleset itu masih ada, error itu pasti ada, tidak mungkin sempurna. Dalam bisnis itu pasti ada error, ya 5-10%. Yang jadi masalah ketika tidak ada data, errornya bisa jauh sekali. Oke, semoga menjawab untuk yang pertanyaan pertamanya. Lalu bagaimana yang pertanyaan kedua? Lalu ketika membuat anggaran, ini masih sama dengan Ibu Marisa, lalu bagaimana membuat anggaran, apakah ada benchmark atau komposisi yang ideal antara revenue, expense, dan net profit? Sebaliknya atau seperti apa? Misalkan bisnis yang sehat, harusnya net profit minimal 20% atau harus lihat dari bisnis space-nya. Setiap industri memiliki standar yang berbeda. Kalau F&B rata-rata mereka bermain di level 50-an marginnya. Mereka melihat dari situ. HPP-nya tergantung, minuman sama makanan berapa. Itu ada. Lalu bagaimana mendapatkan informasi yang seperti itu? Sekali lagi, di Google banyak, tapi hati-hati. Kenapa saya bilang hati? Sekarang semua orang bisa menulis. Sekarang siapapun dengan background apapun bisa menulis. Jadi hati-hati, dilihat. Literaturnya ini dari mana? Nah, kalau ditanya kepada saya, setiap bisnis beda, tergantung. Ya ini lebih enak kalau ketemu, oke. Karena jujur aja, mungkin bisnisnya sama. Ketika bertemu dengan saya dalam membuat perencanaan bisa berbeda. Yang pertama saya lihat karakter orangnya. Ini penting dulu nih, karakter timnya. Karena ketika saya menggunakan satu kunci untuk banyak orang, dan itu pasti berhasil, maka bisa dikatakan zaman sekarang semua pengusaha sudah harusnya berhasil, karena sudah banyak yang mengajarkan hal yang sama. Tapi kenapa bisa berbeda? Sekali lagi, human di sini sangat dibutuhkan. Jadi untuk menjawab pertanyaan kedua, saya tidak punya kunci pasti, tapi yang jelas di setiap industri yang kita kerjakan itu selalu punya namanya capaian umum berapa persen dari setiap proyek. Kalau tidak ada, kita bisa buka literatur penelitian. Kalaupun tidak ada, kita bisa lihat kiri dan kanan. Kalaupun tidak ada, kita bisa menyusunnya sendiri. Kalau menyusun sendiri, kemungkinan gagal ada. Kemungkinan berhasil ada. Berarti kalau gitu bisnis 50-50, yes. Tergantung siapa? Kitanya. Tergantung bagaimana konsep berpikirnya. Jadi apakah 20%? Kalau dirasa 20% sudah cukup, oke. Bagaimana saya bisa mengatakan bisnis itu sehat? Hanya melihat net profit 20%? Oke, net profit 20%. Misalkan, itu sehat. Ada hal lain dalam usaha yang harus kita lihat juga dong. Berkembang tidak? Atau cuma stuck aja 20%? Itu kan tidak bisa muncul dalam sekali melihat. Lalu bagaimana dengan karakter orang-orang di dalamnya? Ya kecuali memang kita bisnis sampingan ya. Saya tidak bisa komentar untuk yang itu. Ya, itu kembali ke privilege masing-masing. Oke, semoga juga menjawab. Nanti kalau tidak menjawab, untuk yang di Jogja, nanti saya akan menuliskan kontak saya. Bisa kontak via IG, WA, atau mungkin yang di Jogja mungkin mau bertemu saya memang punya ada pos sering nongkrong lebih tepatnya, kurang lebih situ. Sekarang pertanyaan berikutnya masih dari Ibu Marisa. Saya suka bingung ketika menentukan anggaran harus mulai dari mana tolak ukurnya. Oke, paling gampang adalah melihat cerita sukses dari proyek yang hampir sama. Nggak ada mas, oke, merancang dari basic dulu. Tetapin tujuan dulu, lihat source-nya dulu. Kalau sudah, lihat kemungkinan kita bisa nerapin apa enggak, ada timnya tidak. Jadi source-nya berkaitan dengan uang, misalkan. Kalau sudah, coba disusun, digambar dulu. Terus, kalau sudah oke, tujuan sudah oke, possibility lapangan, kemungkinan diterapkan juga udah oke, ada yang mau menerapkan, ajar. Selesai, Pak? Enggak, diawasi lagi. Misalkan baru hajar 50% atau 20%, ini nggak efektif, nggak efisien, ubah. Ubahnya jangan drastis, selama tidak terlalu mengubah koridor, hanya mengubah cara melakukannya, akurasi itu masih oke. Jadi gini, ada cerita juga. Ada orang konsultasi dengan saya terkait dengan mau bikin usaha. Dia sudah merancang waktu itu, konsepnya bagus. Ketemu saya, dia bilang, Mas, panggilan saya biasanya Bang Fred, biasanya gitu. Bang, ini aku ada rancangan mau bikin kafe misalkan. Oke, anggarannya berapa? 30. Itu aku minum air aja, minum air lama, terus dia bilang, kenapa bang? Nggak apa-apa, pastiin aja kalau aku dalam kondisi tidak tertidur, aku sedang sadar. Kalau kamu mengatakan konsep kamu seperti ini, kamu bilang anggaran 30. Oke, saya tanya, pegawai berapa? Disebutin nama dia, 6. Gaji dari operasional. Bulan pertama pasti tutup? Pasti berhasil? Enggak.
spend money-nya, spare-nya untuk misalkan kalau hari pertama penjualan tidak ada, sudah disiapkan? Belum. Desain siapa? Desain gambar tempat. Bayar orang. Berapa biayanya? Chat-nya, konsep boleh bagus, tapi uang yang kamu tawarkan, mungkin kalau kamu kerja sama, iya. Terus orang bertanya, berarti kalau bikin bisnis mahal? Belum tentu. Sekali lagi saya katakan, tergantung tempat, tergantung konsepnya seperti apa, maka uang akan muncul. Lalu begitu uang sudah muncul, kita lihat, kita punya source sendiri nggak? Yang tanpa harus mengeluarkan uang, itu bisa terwujud. Kalau bisa, berarti anggaran kita akan turun. Itu sharing. Bahwa berubah-ubah. Dia ketemu dengan saya itu berapa kali? Bisa dikatakan hampir 6 kali. Terus, dengan permasalahan yang sama. Sampai pada akhirnya dia mengatakan, ini udah mentok, Bang. Bisa nggak aku bikin usaha? Lihat perancangan. Oh, estimasi dana sudah disiapkan. Kemungkinan error sudah dia siapkan, dana cadangan juga sudah ada, anggarannya naik ke 120 juta. Nah, cuma tanya, ini serius ada dananya nih? Ada Bang. Oke, yang perlu dihemat aja di bagian ini, saya sampaikan. Penerapannya akan seperti ini. Dan pada saat realisasi untuk pembangunan yang dia awalnya menganggarkan 50 juta, pembangunan hanya terrealisasi dengan anggaran 35 juta. Karena ada yang bisa diubah. Tapi dana ini 110, berarti sisanya masuk kemana? Dana cadangan, safety. Seperti itu, kurang lebih. Jadi perancangan itu bisa dimulai dari awal. Apakah memang punya paten atau rumus paten lah, atau resep paten, misalkan kalau bikin kafe jenis ini pasti butuh dana sekian? Tidak, sekali lagi saya katakan, setiap usaha punya gaya sendiri, punya kebutuhan modalnya juga sendiri. Itu untuk pertanyaan Ibu Marisa yang ketiga. Semoga menjawab. Kalau tidak, tidak apa-apa. Oke, nanti maksudnya tanya lagi, maksudnya gitu. Kalau tidak apa-apa, tanya lagi. Oke, untuk saya kurang tahu nih Pak, Bapak atau Ibu Heidi Teana. Oke, mohon maaf saya nggak tahu Bapak atau Ibu, tapi semoga menjawab. Semisalkan tahun kemarin perusahaan sudah mengalami kerugian, contohnya karena corona, oke, betul. Bagaimana kita bisa mensiasati perencanaan keuangan di tahun berikutnya? Oke, Bapak atau Ibu, memang pada saat corona ini semua modenya adalah mode defense. Untuk sebagian orang dana yang terbatas adalah mode defense. Yang perlu diubah, kita industri apa dulu? Saya belum tahu ini industrinya apa. Kemudian yang kedua, terkait biaya terbesar perusahaan itu, sekali lagi mohon maaf, no offense, biaya terkait yang terbesar dalam perusahaan itu ada dua menurut saya. Yang pertama adalah biaya terkait bangunan atau gedung itu. Dan yang kedua, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf, adalah biaya tenaga kerja. Berarti pemecatan, Pak? Enggak seperti itu mainnya. Jadi kita mungkin melihat efisiensi, efektif seperti apa, kita dudukan dulu, kita lihat. Orang-orang yang ada ini, source yang kita punya ini, kira-kira kita bisa bikin apa yang itu tetap bisa jalan dengan modal yang terbatas, tetapi dengan hasil yang, oke, setidaknya sesuai kita harapkan. Digeser ke situ dulu. Kalau memang tidak ada, kalau memang berat, apakah harus hutang, Pak? Untuk misalkan terkait dengan perusahaan agar tetap settle kondisi corona, 2022 aja, ekonomi belum berjalan baik untuk di Jakarta, saya nggak tahu kota-kota lain. Untuk minjem ke bank, saya masih khawatir untuk merekomendasikan itu. Kita bicara bunga lagi nanti. Ya, sekarang masih modenya mode bertahan. Mungkin untuk pertanyaan seperti ini, lebih baik mungkin bisa lebih detail kita ngobrolin di luar ini, karena ada banyak hal yang miss di sini, karena tergantung industrinya lagi. Kalau kita katakan pada saat corona semuanya mati, betul, travel agent terasa banget, klien saya terasa banget, sampai pada akhirnya dia buat keputusan seperti ini. Kita tidak sewa tahun ini. Oke, aku setuju. Karena sudah aku sampaikan tahun lalu untuk persiapan corona. Lalu bagaimana dengan pegawai? Mereka saya rumahkan, mereka saya kasih kerjaan tetap, mereka tetap saya gaji, tetapi mungkin gajinya saya akan negosiasikan dengan mereka. Oke, berapa lama spend dana yang kamu siapkan? Kurang lebih sampai dengan 3 bulan waktu itu dia katakan. Aku bilang, standby 1,5 tahun. Dan ternyata over. Aku aja sudah menyarankan standby 1,5 tahun, ternyata over. Tapi setidaknya sekarang pegawainya tetap bekerja bersama dia, tapi dari rumah difasilitasi sama dia. Jadi dia punya laptop cukup, ada beberapa laptop tidak dipakai di rumahnya, dia kasih ke pegawainya. Tapi pertanyaannya, apakah bisa diterapkan? Bentar dulu, belum serta-merta. Karena kita tidak tahu berapa banyak pegawai dimiliki oleh setiap perusahaan. Tidak mungkin kan mesin kita pecah, kita bawa ke rumah masing-masing. Tidak mungkin. Jadi kita harus melihat industri seperti apa, problemnya gimana, kondisi dana per saat ini bagaimana, kebutuhan operasional per saat ini bagaimana, proyeksi kenaikan ekonomi di pasca level PPKM yang mulai menurun itu bagaimana, dan yang terakhir, adakah kemungkinan membangun kerjasama di bidang bisnis lainnya dengan partner yang cukup dikenal, dengan skop yang berbeda.
Oh, berarti itu peluang. Nanti dulu. Pada saat kita membangun, sama seperti kita memiliki seorang anak. Harus dimulai dari awal, tidak bisa tidur, harus ganti popoknya setiap malam, dan harus menjaga dia tetap sehat. Lalu bagaimana? Model defense, sekali lagi saya katakan, untuk corona ini hampir bisa dikatakan banyak perusahaan tidak banyak melakukan pergerakan apapun. Stay safe mereka. And masih terus mengamati. Pelan-pelan untuk industri Jogja, kuliner pelan-pelan mulai buka, tetapi juga masih menggap-menggap atau susah bernapas dengan lega, karena mereka harus mempertimbangkan biaya pegawai, tetapi tidak mungkin juga untuk merumahkan pegawai, karena yang saya pegang ini, mereka memiliki value bahwa orang ini pun butuh makan, gitu loh. Kondisi ini, oke lah, kita coba pikirkan bagaimana solusinya. Jadi kita main namanya shift, orang yang awalnya mungkin masuknya dia harus 6 kali, kita coba bikin dia masuk 3 kali, tetapi kalau kita bisa kasih kayak subsidi beras, kita akan berikan sebisa kita. Nah, itu yang bisa ditangani untuk perusahaan minimal kita mau di defense saat ini. Berarti itu pengeluaran besar sekali. Oke, dalam bisnis tidak semuanya memang berkaitan dengan uang. Percaya tidak percaya, saya yakin Bapak Ibu semua orang yang beriman, makanya di atas juga tidak akan melihatnya. Loh, kok sekarang jadi kayak pembahasannya kayak seakan religius, tidak bisa dipungkiri, kehidupan ini memang ada hal-hal yang di luar bayangan kita sering terjadi. Jadi itu juga bisa. Kalau sekarang saran buat Pak Hedi atau Bu Hedi, mode bertahan dulu, perencanaan duit yang ada benar-benar diprioritaskan mana yang keluar, urgensinya dilihat, tujuannya dilihat. Untuk tahun depan, kita masih dalam mode yang sama. Kenapa bisa begitu? Saya tidak menakuti, tapi berdasarkan informasi yang saya dengar, bahwa yang namanya pandemi itu bukan waktu yang singkat. Saya tidak mau sebut lamanya, ntar orang khawatir. Tapi buat saya pribadi yang menjadi konsultan independen di beberapa klien saya selalu mengatakan selalu optimis dan prepare. Bisa jadi tahun depan ekonomi sudah bangkit. Pertanyaan yang harus dijawab, ketika ekonomi sudah bangkit, sudah siapkah kita bersaing lagi? Itu yang harus dijawab. Jadi sekarang mode bertahan dan melihat kembali, mengevaluasi dalam perusahaan kita apa yang bisa kita perbaiki. Ketika besok dibuka pintu ekonominya, kita udah ready bersaing lagi. Karena semua sekarang banyak melakukan hal seperti itu. Mulai pelan-pelan melihat apa yang bisa dilakukan. Oke, itu untuk Bapak atau Ibu Hedi, semoga menjawab. Oke, kembali lagi kepada Ibu Marisa. Kalau soal budget plan dalam perusahaan tahun 2022 misalkan, apakah kita cukup lihat data internal saja? Dalam artian, aim kita adalah grow, lalu menentukan target goal kita sendiri, juga confidence sudah cukup. Oke, data internal apa sudah cukup? Belum. Kenapa? Data eksternal. Kecuali memang ini adalah industri teknologi, memang belum ada pesaingnya, jadi kita bicara soal market share-nya kita pasti menguasai, itu lain cerita, maka internal oke. Tapi kalau ini belum, maka data eksternal terkait hal yang sama, market share, siapa pemainnya di luar sana, itu perlu kita perhitungkan. Bagaimana teknologi mereka, apakah mereka menyasar market yang sama juga, itu perlu kita perhitungkan juga. Kurang lebih seperti itu, Ibu Marisa. Semoga menjawab. Kemudian ada pertanyaan. Oh, industri jasa. Oke, untuk Pak Hedi tadi saya masih industri jasa ya. Lalu bagaimana kita perencanaan untuk tahun depan industri jasa? Harusnya gini, saya tidak tahu bagaimana dalam membangun bisnis Bapak atau Ibu yang terkait jasa ya, karena jasa banyak. Kalau dibilang fotografer jasa, ya saya juga jasa. Jasa itu modalnya apa sih? Modal paling utama adalah skill atau kemampuan. Terus modal kedua bagaimana? Apakah kita perlu gedung? Itu perlu kita pertanyakan dulu. Kalau jawabannya belum perlu, ya jangan dulu. Oke, apakah kita perlu namanya website? Oke, urgensi kita perlu website untuk menjual jasa kita. Tapi kita lihat dulu zaman sekarang, websitenya ada banyak tipe, ada banyak penyedia jasa. Bisa jadi website kita gunakan sekarang, itu dari, bisa dikatakan penyedia jasa yang cukup mahal. Saya tidak tahu bagaimana Bapak atau Ibu waktu itu memilih untuk website, misalkan. Terus terkait dengan pegawai bicara jasa, mau tidak mau sekarang jasanya peduli nih. Oke, kalau misalnya jasa fotografer, ya sudah, kita keluar dari kantor, kita cari peluangnya seperti apa. Karena setahu saya, ada banyak hal di luar sana berkaitan dengan jasa. Ada banyak hal. Nah, tergantung jasa kita nih, match-nya. Kalau jasa kita belum match, kita lihat, kita bisa match-nya di mana nih. Atau jasa kita, kalau sebenarnya jasa kita ada, cuma tamu atau pelanggan kita tuh bukan dari Jogja misalkan. Dari Jakarta, let's say, Semarang, dari Solo. Oke, kita pikirkan cara bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan mereka dengan jarak yang dari Jogja misalkan seperti itu. Atau bagaimana mereka tuh merasa tetap kita sentuh dengan jarak yang jauh dan mereka menggunakan jasa kita dengan jarak yang jauh. Yang sekarang juga perlu dilakukan pada saat kondisi pandemi ini adalah pesan saya buat teman-teman pelaku bisnis,
ataupun staff, tolong ingatin kepada pelaku bisnis, jangan lupa menyapa klien-klien sebelumnya, karena bisa jadi mereka berpikir usahanya tutup. Nah, ternyata usaha Bapak Ibu masih buka gitu. Menyapa saja. Menyapa bahwa sehat seperti apa, itu adalah sebenarnya sedang membangun namanya customer base. Itu semoga bisa menjawab terkait dengan perencanaan tahun depan. Efisiensi yang tidak perlu disingkirkan dulu, diganti dulu, diubah dulu, kayak kantor travel agent pun sekarang akhirnya kantornya tidak dipakai lagi. Kantor tidak dipakai lagi, tapi alamatnya masih ada. Cuma sekarang semua kerja di rumah, kita kontrol terus bisa. Via WA, grup chat, ada banyak sekali platform-platform yang menyediakan. Hindari dulu kita mengeluarkan dana yang memang tidak penting untuk saat ini. Lalu level penting tahu dari mana? Lihat urgensinya dengan kaitan dengan pemasukan dan perkembangan perusahaan. Itu yang perlu dicek. Jadi, mode berhemat dulu, mode standby, mengawasi keadaan yang ada. Kalau memang bisa diubah di industri jasa, ya diubah sedikit, biar tidak memberatkan, tapi kalau memang masih mau stay, sudah, kita kondisi yang ada ini, kita stay dulu, kita analisis ulang. Kalau mau lebih dalam lagi, oke, saya akan chat di sini saja, nantinya Bapak Ibu bisa menghubungi saya itu ke mana gitu loh. Kalau yang berlokasi di Jogja, saya punya markas ya, karena memang saya concern di anak muda yang memang pengen membuat usaha dan para pengusaha, karena menurut saya itu cara kita untuk saling bahu-membahu dalam membangun negara ini. Lapangan pekerjaan terbuka, perusahaan berkembang, itu luar biasa baik. Ya, ini bisa dicari di Google. Ada. Oke, kurang lebih seperti itu. Semoga beberapa pertanyaan-pertanyaan tersebut terjawab. Karena memang better kalau informasi yang kita tanya tiktokan ini bisa lebih detail, lebih dalam, sehingga saya juga bisa memberikan pandangan yang lebih cukup dalam. Gitu. Oke, saya kembalikan kepada Pak Wilson. Terima kasih kepada Pak Wilson sudah bertanya. Oke, terima kasih kepada Pak Freddy. Terima kasih juga para peserta yang mungkin sudah memberikan pertanyaan ke Pak Freddy. Dan kalau misalnya apabila Bapak dan Ibu ingin tanya lebih lanjut, jangan sungkan bisa kontak langsung ke Pak Freddy-nya. Oke, dan berakhirnya sesi pertanyaan tanya jawab ini, sampailah kita di penghujung acara. Seru sekali webinar hari ini bersama Mas Hendro dan Pak Freddy. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya, Pak. Oke, sebelum saya akhiri, Pak Freddy mungkin boleh menyampaikan closing statement, Pak, untuk kepada Bapak atau Ibu yang sudah hadir, mungkin sepatah dua patah untuk closing statement Bapak. Oke, saya tidak mengenal Bapak dan Ibu semua, tapi yang saya tahu, kita bukan tidak sengaja bisa berkumpul di tempat ini. Jadi saya yakin Anda semua adalah orang yang hebat. Apapun masalah Anda, saya yakin ada solusinya. Dan kita sekarang ada di era teknologi, jangan sekali-kali menyepelekan yang namanya catatan historis dan data. Tetap sehat dan tetap sukses untuk kita semua. Oke, baik. Kalau begitu mungkin dari Mas Hendro. Oke, Mas Hendro-nya tadi sempat terkoneksi dengan audio. Mungkin kita bisa tunggu sebentar. Oke, Mas Hendro, mungkin sebelum kita tutup untuk acara hari ini, dari Mas Hendro barangkali ingin menyampaikan closing statement, Mas? Kalau dari aku sih, buat teman-teman yang, sorry ya sebelumnya teman-teman, aku nggak open cam karena udah harus cabut. Cuman intinya sih, kalau dari aku mewakili Infini juga, buat teman-teman semua yang lagi menghadapi struggle sama masa-masa pandemi, tetap semangat. Itu tadi apa materi yang disampaikan sama Pak Freddy benar-benar bermanfaat banget. Walaupun itu tadi kata Pak Freddy, ya pandemi ini mungkin akan masih begini-begini aja, tapi ya tetap keep the spirit-nya alive, terus ya tetap punya harapan bahwa ya bisa survive dan tetap bisa mengembangkan. Ini ya planning dan creative thinking-nya, strateginya harus benar-benar dimatengin. Jangan ragu-ragu untuk serbu Pak Freddy di session one-on-one deh, kalau menurut aku.
Gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Hendro. Itu aja sih dari aku. Terima kasih banyak buat Mas Wilson sama Pak Freddy. Oke. Terima kasih banyak. Siapa? Oke, baik. Rangkaian webinar pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sudah menyimak dengan antusias webinar kita pada hari ini. Terima kasih juga untuk Pak Freddy dan Mas Hendro untuk mengisi webinar hari ini. Sampai bertemu di webinar selanjutnya. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu, terima kasih Pak Hendro. Semangat semuanya. Terima kasih semuanya, tetap semangat buat teman-teman. Bisa kita, bisa kita. Bisa, Pak Freddy. Kamu. Ya.